Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Tidak terasa malam ini kita masuk pada malam 22 Ramadan. Ada sebuah video dari seorang ulama mengatakan Ramadan tahun ini akan terasa lebih cepat daripada tahun kemarin. Ramadan tahun berikutnya akan terasa lebih cepat dari tahun sekarang. Sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga zaman berdekatan. Sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa semenit, semakin berdekatan. Maka semoga kita dapat memaksimalkan sisa-sisa usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang ingin sampai kepada Ramadan namun Allah telah memanggilnya terlebih dahulu. Berapa banyak orang-orang yang ingin sampai kepada 10 hari Ramadan terakhir, tapi Allah telah memanggilnya terlebih dahulu. 2 pekan lalu ada saudara kami yang sedang mencari nafkah untuk anak istrinya di daerah Cipayung. Qadarullah, beliau di warung warkop dan warungnya kebakaran. Beliau tepat berada di tengah-tengah warung tersebut. Luka bakarnya 90%. Sepekan kemudian setelah dirawat, akhirnya beliau wafat. Beliau tidak tahu hari itu akan terjadi kecelakaan. Beliau tidak tahu sepekan kemudian Allah memanggilnya. Maka semoga Allah berikan kita ketaatan dalam sisa-sisa usia kita. Jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Malam ini kita akan mengenal seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abi Amir. Kisahnya masyhur ketika terjadi perang Uhud. Dikatakan perang Uhud ini terjadi ketika hari Sabtu 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, 1 tahun setelah terjadi perang Badar. Hari Sabtunya perang, hari Jumatnya Hanzalah menikah dengan seorang perempuan bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Bayangkan Pak, besoknya perang, hari ini nikah, Masya Allah. Kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah agar beliau bisa bermalam dengan istrinya, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Sampailah di waktu subuh, Hanzalah pun pergi ke masjid berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun pulang ke rumahnya dan melaksanakan kewajiban suami istri. Setelah selesai, beliau hendak mandi besar ya kalau kita ya. Namun ternyata dari masjid ada panggilan dari Bilal. Hayya 'alal jihad, kata Bilal ya. Biasanya Bilal katanya. Hayya 'alal jihad. Ternyata musuh sudah datang. Segera Hanzalah mengambil perlengkapan perangnya, pedangnya dan yang lainnya. Beliau tidak sempat mandi besar. Beliau langsung menghampiri masjid bersama sahabat lainnya, berkumpul di masjid. Kemudian beliau berjalan ke arah Uhud. Uhud ini nama satu wilayah. Berjalan bersama pasukan lainnya. Beliau termasuk pasukan pejalan kaki. Akhirnya sampailah ke Uhud. Di sana terjadilah perang yang dahsyat antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy ingin membalas dendam ketika terjadi perang Badar, karena mereka kalah di perang Badar. Pasukan Uhud banyak jumlahnya. Kemudian terjadilah perang. Hanzalah memerangi beberapa pasukan
Quraisy, ya. Dan datanglah pemimpin Uhud, namanya Abu Sufyan bin Harb, ya, datang dengan kudanya mengarah ke Hanzalah. Hanzalah dengan pedangnya menepas kaki kudanya Abu Sufyan. Jatuhlah kuda tersebut. Begitu pula Abu Sufyan terjatuh. Ketika Hanzalah ingin membunuh Abu Sufyan, dari belakang datanglah musuh seorang yang bernama Shaddad bin Al-Aswad, kemudian menombak seorang bernama Hanzalah. Tersungkurlah Hanzalah. Dalam keadaan lemah, beliau tetap bangkit ingin membunuh Abu Sufyan. Namun sekali lagi beliau ditombak oleh Shaddad bin Al-Aswad. Kemudian syahidlah seorang Hanzalah. Hanzalah ditahan Shaddad bin Al-Aswad. Perang pun berakhir dengan kekalahan kaum muslimin waktu itu. Banyak yang syahid dalam perang Uhud. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan lainnya. Setelah perang usai, para sahabat mencari teman-temannya yang gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka mencari satu persatu hingga bertemulah dengan mereka dengan jasadnya Hamzah. Ada yang spesial dari jasadnya Hamzah. Dari rambutnya terlihat basah dan keluar butir-butiran air seperti seorang yang sudah dimandikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh aku melihat malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan bejana yang terbuat dari perak. Jadi Hanzalah itu dimandikan oleh malaikat. Kemudian sahabat pun yang lain bertanya kepada istri Hanzalah, kenapa bisa seperti demikian? Ternyata Hanzalah berperang dalam keadaan junub, belum mandi wajib, sehingga dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Dan beliau mendapat julukan Ghasil al-Malaikat, atau orang yang dimandikan oleh malaikat. Di antara pelajaran penting dari kisah Hanzalah, ketika Allah menyerukan suatu panggilan kewajiban yang berupa syariat, maka wajib bagi kita memenuhi panggilan tersebut. Ketika Bilal mengatakan hayya 'alal jihad, Hanzalah meninggalkan kenikmatan dunianya. Dahulu sahabat, masa sebelum ada pengharaman khamr, salah satu komoditi ekspor di sana khamr tersebut, mereka berjualan khamr. Ketika datang ayat tentang keharamannya, maka para sahabat menumpahkan khamr dari bejananya. Begitulah para sahabat. Sama seperti materinya Ustaz Arif kemarin ketika kita teori umroh dan haji, ketika ada panggilan labbaik Allahumma labbaik, maka satu panggilan itu kita harus meresponnya dengan cepat. Kita harus mendatanginya. Begitu pula ketika terdengar suara adzan hayya 'alas shalah, maka kita wajib mendatanginya. Kita tidak disuruh untuk berjihad. Kita hanya diwajibkan untuk salat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Semoga kita mampukan untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya karena kurangnya ilmu yang kami miliki. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.